Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat lapisan kalangan warga masyarakat se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan, berkah keluarga, berkah amal, berkah umur, berkah usaha, dan juga berkah rezeki yang bermanfaat buat saudara-saudara, termasuk bermanfaat buat saya, dan juga bermanfaat buat orang lain. Salawat serta salam marilah kita senantiasa selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabiullah, Nabi besar, pemimpin kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam adat istiadat atas nama budaya, Om Swastiastu. Oke, di kesempatan pada pagi hari ini masih berjumpa lagi tentunya di channel Sniper Multi Indonesia 1. Sambil curhat bro ya, sambil rokokan. Nah, kan kalau kayak gini kan enak bro ya, enak, suasananya juga mantap ya, biar nggak tegang kan gitu. Jadi biar nggak salah paham juga, kalau kita tegang, kalau kita apa namanya nggak fokus, ya bisa-bisa kita gagal paham, salah paham bro gitu loh. Jadi biar kita enjoy, biar kita merasa terhibur, nyaman sambil rokokan, sambil ngopi. Jadi di kesempatan pada pagi hari ini, Sniper Multi Indonesia 1 akan memberikan sebuah konten video dalam tema judul tertib lalu lintas. Artinya tertib lalu lintas itu, ini hukumnya ya, hukumnya wajib. Kalau menurut saya hukumnya wajib. Semua warga, semua masyarakat, baik muda, kecil, laki-laki, wanita, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, harus tahu dan harus menjalani tata tertib lalu lintas. Jadi video saya ini di channel Sniper Multi Indonesia 1 ini unik bro. Jadi nggak sesuai dengan channelnya gitu. Channelnya bisa dibuat atau dibikin video konten bermacam-macam kan gitu. Tidak hanya fokus dalam satu bidang sesuai dengan namanya sniper. Sniper artinya kan penembak gitu kan gitu. Jadi khususnya banyak lah. Gunanya channel saya ini banyak. Yang penting tidak ngerasanin tonggo, enggak. Yang penting tidak merugikan orang lain. Yang penting juga tidak menyindir atau menantang ya orang lain ya. Enggak ada gunanya kalau menurut saya bro. Jadi yang benar itu, kita itu hidup itu yes, nikmatilah, jalanilah sesuai dengan alur kita masing-masing. Yang penting tidak merugikan diri kita, orang lain, keluarga, terutama hukum ya. Jadi ini kalau bicara tentang hukum lalu lintas, tata tertib lalu lintas, ya terkadang kita itu sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat sipil biasa yang tidak ngerti tentang hukum-hukum lalu lintas atau hukum-hukum negara, ya saya pun juga nggak ngerti sebenarnya. Kita tuh harus belajar, harus sharing bro ya, biar nggak gagal paham, biar nggak, ya maaf, beri maaf banget, biar nggak Pak Polisi selalu disalahkan terus dulu ya. Kasihan juga Pak Polisi itu, walaupun bagaimana mereka tuh menjalani tugas bro, ada perintah dari atasan gitu loh.
Jadi kadang-kadang termasuk saya juga loh bro ya, termasuk saya. Kadang-kadang kita itu bawa motor, saking kita enjoynya, saking kita itu nggak terlalu mematuhi undang-undang perlengkapan kendaraan, jadi syukur berangkat aja. Ini kadang helm sudah bawa, semua komplit, pas begitu ada razia, prit, stop. Nah biasanya kalau Pak Polisi itu dengan kehormatannya, dengan kebijaksanaan, dia pasti hormat. Selamat siang Pak, selamat sore, selamat pagi, boleh tunjukkan surat-surat kelengkapannya. Namanya kita itu sudah apa ya, sudah mungkin sudah tahu kalau kesalahan kita apa, jadi bulet kok belah ruwet kadang bro ya, bulet kok belah ruwet. Yang ada bilang, aduh Pak ketinggalan, bahasa ketinggalan ada, waduh Pak belum, suratnya belum dibikin, belum selesai, ada juga, kan gitu bro ya. Jadi kalau ada kata-kata tilang, ada kata denda, itu sebenarnya tuh ya untuk melatih kita itu supaya lebih hati-hati lagi gitu loh bro. Bukan semata-mata tuh Pak Polisi cari duit untuk dirinya sendiri, enggak ya. Ya ada sih oknum-oknum tertentu tuh ada, tapi kan nggak semua Pak Polisi seperti itu gitu loh. Jadi kita juga jangan salah kita menilai aparat tentang dia menjalankan perintahnya sebagai, apalagi sebagai satlantas atau lalu lintas, itu memang ya harus kita jalani, harus kita patuhi kan gitu. Jadi biar kita tuh belajar juga, jangan dikit-dikit uang, dikit-dikit uang itu nggak boleh, ngomong seperti itu tuh nggak boleh bro ya. Ya sedangkan pak aparatnya sendiri aja tertib kok, dia pakai helm, spion komplit ya, bahkan juga pak tentara pun. Nah, jadi sebenarnya aparat-aparat ini, pak tentara, pak polisi ya, dia sudah menunjukkan, sudah memberi contoh yang baik, menggunakan kendaraan yang baik, pakai helm ya, dan perlengkapan yang lain-lainnya kan gitu. Jadi subhanallah banget, unik itu loh bro. Jadi kalau cerita tentang razia itu saya sendiri ngalami, sampai saya itu jumprit-jumpritan, kalau orang Jawa bilang tuh delik-delian bro, ngumpet. Tapi pada saatnya kita ketemu hari bagusnya, ya insya Allah lolos gitu. Tapi kalau nggak lolos ya berarti ya bukan bukan nasib kita itu, musibah kita gitu loh. Kita nggak ada uang, kita nggak ada apa namanya, nggak ada perlengkapan surat-surat yang lain, adanya cuma helm ya, terus sama spion, tapi kita nggak punya SIM, terus apa namanya itu, KT kita juga mati pajak. Ya itu juga kena loh bro. Nah, ini jujur aja saya sendiri ngalami, saya sampai dikejar petugas itu di Surabaya itu ya, mulai hitungan dari mana itu, Surabaya sampai Sidoarjo itu, maksudnya Surabaya kota sampai Sidoarjo itu jauh loh bro, dikejar saya bro, kena saya. Alasannya apa ya, kesalahan saya sendiri, saya yuk sok-sok jadi preman ya, kebal hukum lah ceritanya itu. Tak pakai helm, pakai helm satu, di belakang itu teman saya nggak pakai helm, jadi lewat kota ini. Untungnya pada saat itu nggak ada polisi sama sekali bro, ya ada cuma di pos ya, mungkin disengaja dibiarkan gitu loh. Begitu sudah lampu merah, sudah bertanda mau jalan, lampu hijau jalan ini. Nah, memang aku sengaja agak laju naiknya karena tahu melanggar lalu lintas. Nah aman sudah. Nah begitu lampu merah yang kedua, disitulah saya dikrit pak polisi, pas kebetulan pak polisi ngeprit itu lampu hijau, laju saya bro. Nah laju, nah, lolos sudah ceritanya. Nggak tahu taunya ada petugas itu dari samping saya, dari spion kiri saya itu nggak kelihatan. Memang sudah
saya diberi peringatan oleh Allah itu untuk supaya lebih hati-hati lagi. Jadi saya dipinggirkan. Nah, begitu bijaksananya Pak Polisi, begitu hormatnya dia ke masyarakatnya, dia udah tahu saya salah, masih hormat, hormat Pak atau Mas, ya, atau Dek, boleh minta surat-surat kelengkapannya. Jadi tanpa beliau ngomong pun saya tahu kesalahan saya nggak pakai helm kan gitu. Nah waktu itu kejadian itu apa namanya bro ya, itu sekitar hari apa ya, kalau nggak salah itu hari Kamis sekitar pukul setengah 3 sore mau menjelang asar. Jadi ya namanya kita salah ya, kok bisa-bisanya Pak Polisi itu saking dia memancing memancing apa kata-kata yang bijak, jadi saya mengaku keadaan saya salah. Dia memakai seperti ini bahasanya, Anda tahu kenapa saya berhentikan? Ya saya namanya pura-pura nggak salah ya, akhirnya saya bilang nggak tahu Pak apa Pak, padahal saya udah ngerti kalau teman saya nggak punya helm. Nah, kamu itu pokoknya saya dimarah-marahin bro. Nah tapi gini loh, Pak Polisi marah itu bukan dalam arti kata itu memarahi apa ya, sejatinya itu nggak marahin kita mutlak, marahin kalau kita itu melanggar perintah gitu loh. Jadi biar kita lebih hati-hati lagi gitu loh. Cara kita tuh yang dimarahin, bukan dari manusianya yang dimarahin. Kalau manusianya udah benar, cara kita gitu, cara kita mengendarai itu loh bro. Jadi jangan salah kalau kita itu uh, ditegur atau mungkin ditilang segala macam, ya itu memang untuk kita supaya kita tuh lebih hati-hati lagi dalam berkendaraan mobil motor kan gitu. Jadi kita tuh lebih hati-hati, jangan sampai kita tuh melanggar lalu lintas, melanggar peraturan yang sudah berlaku. Pakailah helm ya, helm itu kalau bisa tuh dicantolkan di sini ya bro. Bila perlu kalau nggak ada talinya pakai rapiah, pakai tali gitu biar nggak mibur. Jadi uang Jawa tuh mibur bro. Terkadang kita pakai naik motor tuh laju sedikit, kalau kita nggak ada talinya itu bisa hanyut ya bro, bisa hanyut helmnya, bisa terbang helmnya ya. Tapi alangkah bagusnya itu dipakai apa lah, kalau Jawa nih ngomong tuh dikai tali lah. Kadang ada helm kan nggak ada talinya tuh ada, usahakan harus ada ya, entah itu pakai tali rumput Jepang atau tali rapiah segala macam, urusan belakang yang penting syarat helm. Sebenarnya itu untuk melindungi kepala kita bro, itu bagus juga itu bro. Jadi kebanyakan sih teman-teman termasuk saya sendiri kadang-kadang saya juga malas pakai helm kalau cuma nggak luar di kota itu, nggak luar kota itu saya jarang pakai helm ya, polosan atau kadang pakai topi biasa melenceng ini yang buri ya bro ya, kayak nggak ada dosa gitu loh bro. Jadi gitu aja lah bro, jadi kita itu harus patuhi lalu lintas karena tidak mustahil kalau kita tuh hari-hari berkendara. 1001 di dunia zaman sekarang itu ya ada orang nggak punya sepeda motor, yang nggak punya kendaraan tuh masih banyak, tapi rata-rata hampir rata-rata punya kendaraan semua, baik jelek maupun bagus, merek apapun itu pasti ada bro ya. Pasti ada, kita punya motor satu rumah itu ada yang dua, ada yang sampai empat, ada yang satu. Yang belum punya itu mungkin bisa dihitung bro. Kalau zaman-zaman sekarang yang nggak punya sepeda motor walaupun jelek itu bisa dihitung, rata-rata hampir punya semua, setiap satu rumah pasti ada. Nah makanya untuk mematuhi itu kita sebelum bepergian tuh yang pertama tuh doa, pakai helm ya, helm tuh ditaliin, tali Jepang kayak tali benang kayak apa kayak kan gitu. Yang kedua pakai SIM, terus pajak harus hidup. Sebenarnya sih pemerintah tuh sebenarnya tuh bijaksana bro, bijaksana banget ya. Jadi tidak boleh menyalahkan pemerintah, mayoritas itu nggak boleh, oknumnya yang disalahkan, jangan pemerintahannya gitu loh. Ya memang orang itu bekerja di pemerintah, tapi kalau kita bicara pemerintah sama dengan kita bicara itu mayoritas, itu nggak boleh.
ya itu hanya sebuah 1, 2, 3 sampai bahkan 5 oknum yang berbuat. Jadi jangan sembarangan ngomong pemerintah, nggak boleh juga bro. Pemerintah berarti kan sama dengan kita merangkup semua pegawainya gitu. Kalau cuma oknum pemerintah, nah itu masih kata-kata yang masih enak didengar lah bro. Kalau pemerintah, wah pemerintah itu gini 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 ya, itu jangan. Jadi kita juga tengok kesalahan kita tuh apa. Kalau kita nggak salah, ya nggak mungkin oknum pemerintah itu menegur kita atau mungkin melanggar apa, kasih pelanggaran kepada kita, itu nggak mungkin. Jadi bijaksana banget lah menurut saya tuh. Oknum pemerintah tuh ada yang bagus kok. Kadang kita nggak punya helm, udah ngerti salah, tapi masih di peringatan lain kali hati-hati deh pakai helm. Kita nggak kena tilang. Ada orang kayak gitu tuh, ada kok. Saya sendiri ngalami. Iya, di jalur anggaplah di jalur agak kota itu kan, saya nggak pakai helm, ada lampu merah, memang saya diberhentikan, tinggal di mana deh, sim mana segala macam, mana sim saya punya, motor spion kanan kiri ada, motor nggak ada masalah, cuma hanya saya nggak pakai helm. Itu saja, kadang cuma kita diperingatkan, lain kali nggak usah pakai apa, lain kali pakailah helm. Oh ya pak. Sudah, lain kali hati-hati, sudah disuruh pergi begitu aja. Berarti apa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran lihat Pak polisi tersebut gitu loh. Kalau seandainya kan Pak polisi itu mau nilang atau mungkin mau ibarat kata ngasih pelanggaran kepada kita, mutlak punya hak karena kita salah gitu loh. Jadi intinya tuh berkendara apapun harus pakai syarat. Syaratnya apa? Kalau pakai motor ya pajak hidup, atau mungkin kalau pajaknya mati nggak jadi masalah lah, tapi usahakan harus hidup. Seandainya kan mati pun karena mungkin kita belum punya uang atau mungkin masih ngurus segala macam, nggak jadi masalah. Yang penting syarat pakai helm harus ditepat, harus ditaati ya ya ya, ya bro ya. Terus sambil kita berdoa sebelum berjalan, STNK harus ada, mati pun nggak jadi masalah, yang penting helm. Motor tuh aman, dalam arti kata aman tuh bukan motor curian ya. Kalau motor masih syarat-syaratnya kurang tuh masih insya Allah masih bisa diurus lah, karena pemerintahan itu, kalau saya bilang pemerintahan berarti kan semua pemerintahan tuh bijaksana kok, tergantung nasib kita bagus enggaknya aja. Kalau nasib kita jelek, ya mungkin maaf, kata-kata jelek itu pemerintahan itu bisa ngasih kita klaim jelek, artinya motor curian ya nggak bisa diambil, malah kita masuk masuk apa, masuk rumah mewah bro. Karena apa, yang kita bawa tuh motor, motor apa ya, motor curian lah, motor colongan, ya itu masalah. Tapi kalau motor kita masih aman, dalam titik aman, artinya nggak curian, terus cuma mati pajak, terus kita nggak punya sim segala macam, ya mungkin paling kena tilang lah bro, itu wajar lah bro. Ya kalau kita belum punya uang, motor biar ditahan dulu, insya Allah bisa diurus. Yang penting nggak motor curian aja gitu. Yang penting motor itu ada jelas, legalitasnya jelas, ada SNK-nya ya, jelas gitu loh bro. Jadi kan kalau kita sudah mentaati peraturan lalu lintas, berarti sama dengan kita mentaati hukum yang sudah ada gitu loh bro. Jadi ya gitu aja lah dari sharing dari saya. Jadi kan yang tak ceritakan ini pengalaman saya juga gitu loh bro. Jadi bawalah helm, baca doa ya, cek motor mobil sebelum anda bepergian jauh, ban ya, ban juga dicek, baut biar nggak lepas, baning gelinding dewe. Jangan sampai ngono bro, jangan sampai begitu, kasihan. Musibah itu kita nggak tahu kapan datangnya musibah kita. Kalau kita waspada, hati-hati, cek dulu sebelum pergi itu bagus ya. Roda itu baut-bautnya di air radiator ya, pokoknya sebelum bepergian itu cek dulu lah bro. Itu lebih penting sebenarnya, karena mengutamakan keselamatan anda, jiwa raga anda ya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat anda dan bermanfaat buat saya. Apabila ada benarnya itu semata-mata karena Allah, apabila ada kekurangannya itu semata-mata karena saya pribadi. Nah, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.